Den. Kunaon, Den? Kurangnya tadi atuh balik ke Inayu. Kalau suasananya seperti ini, aku jadi teringat dengan film yang kesurupan massal di dalam hutan. Menjadi seorang petualang adalah mimpi kami. Sudah sejak kecil, teman. Tidak hanya bermain, tapi kami juga melakukan berbagai aktivitas lain seperti berpetualang di alam dan juga berkemah. Kami selalu menghabiskan waktu bersama. Seperti sekarang ini, kami sedang membuat base camp baru di atas tebing dengan keindahan alam yang luar biasa. Lihat, indah bukan? Iyap, ini adalah desaku, teman. Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu, Bandung Barat. Bi, amun kemah di dieu ke moalnya sieun moal. Berdoa dimulai. Nah, ini bener. Moal di dieu mah aman. Aden. Padahal kan tempat ini nggak jauh dari rumah. Lagi pula di sini masih banyak orang yang bekerja di perkebunan. Jadi apa yang harus kita takutkan? Apalagi ini kan masih siang. Tidak ada juga binatang buas di desa kami. Bardak, angin gede kieu mah arang nyawa koleceran yuk ah. Yuk, ayo. Yuk. Ayo, lari! Biar baling-balingnya berputar. Makin kenceng larinya, makin kenceng pula putaran baling-balingnya. Yuhu! Selain digunakan untuk mengetahui arah angin, kolecer di desa kami juga sering digunakan untuk mengusir burung. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada juga yang membuat kolecer untuk dimainkan seperti ini. Seru, bukan? Apalagi pemandangan di desa kami sangat indah. Kami memiliki perkebunan teh yang luas, hutan pinus, sampai daerah persawahan juga ada. Reka marana eta teh? Main kolecer ah. Perkenalkan teman, ini adalah kakakku. Namanya Arafi. Arafi ini seorang petualang. Dia sering keliling Indonesia. Sudah banyak tempat yang Arafi kunjungi. Dia selalu berkata kepada kami kalau Indonesia itu indah. Karena itulah kami ingin sekali jadi seorang petualang sepertinya. Orang teh yang camping. Hah? Udah bosan di dia wae mah. Camping di mana itu? Di mana ning Bardak? Di camping Tegalang. Tadi dinya. Di nu tempat eta teh ya. Awas ya ulah pokona mah. Nah, Mane bejaan teh sok ngeyel. Ulah pokona mah kadinya mah. hayu atuh bosan. Masyarakat di dieu ge teu walanieun kadinya teh. Loba caritana. Awas ulah kali itu nya. Sebenarnya banyak tempat di desa kami yang belum pernah kami eksplor. Salah satunya tempat yang dinamakan kemah terlarang itu, teman. Tidak hanya Arafi, tapi hampir semua warga desa melarang kami untuk ke sana. Katanya sih, banyak hal-hal aneh pernah terjadi di sana. Terdengar sangat menyeramkan. Tapi hal tersebut tidak menyurutkan niat kami untuk mencoba berpetualang ke dalam hutan sana. Barudak kita nya, barudak. Dek kayu tau? Nyaan. Aing mah asa pawuri teh euy. Cieun naon, Den? Kapan cek si Age ulah lain? Sepertinya Aden ketakutan, teman. Padahal petualangan belum juga dimulai. Tenang saja, Den. Percayakan pada kami.
barudak ayeuna mah waktuna berpetualang. Ya awina sok beresan. Sok Jangan bawa orang. Yang terpenting, apapun keadaannya, kita tidak boleh sampai berpisah ya. Soalnya hutan itu kan luas. Kalau sudah masuk ke dalam, pasti akan sulit mencari jalan keluarnya. Tapi selama kita bersama, semua pasti akan baik-baik saja. Yang namanya petualang, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya teman. Alat-alat kemah dan perlengkapan masak, jangan sampai lupa kita bawa. Ya Allah, ya Robi, lindungi Abi ya Allah. Hayo atuh, Den. Ayo, ayo, ayo. Petualangan kami dimulai. Ini merupakan pengalaman pertama kami masuk ke dalam hutan larangan ini, teman. Meskipun banyak cerita menyeramkan, tapi kalau dilihat-lihat, hutan ini memiliki alam yang indah ya. Udaranya sejuk dan pepohonannya juga masih cukup banyak. Hanya saja, hutan ini memang sepi. Sehingga suara kumbang dan juga burung terdengar lebih kencang di sini. Kadek tak euy, kada bisa labu euy tinggal ieu teh. Kumenyan, euy. Ah, teu ieu mah teu maneh mah borangan. Wah, kata bapakku, kalau mencium bau menyan itu tandanya ada makhluk halus, teman. Kalau begitu, ayo kita cari tempat yang aman. Jangan sampai terpisah ya. Itu banyak. Den. Kunaon, Den? Senal tinggalin. Aduh, ketu urang cukup terus sieun, Den. Aya teh naon, Den? Walah, Aden. Kirain kamu nangis karena ketakutan. Ternyata cuma perkara sendal ketinggalan toh. Nah, kebetulan ada aliran sungai di sini. Kalau begitu, kita istirahat dulu yuk kawan. Bersih-bersih sambil menenangkan pikiran. Mumpung aliran air sungainya bersih dan juga dingin. Kemang weh. Lang. Aya kemang. Allah. Buah batu keramat. Ciun lompat. Kalau kata orang dulu sih, sesuatu yang banyak taburan bunga itu pasti dikeramatkan. Jadi, kita nggak boleh sembarangan duduk, apalagi mengotorinya. Tadi naon, Den jik. Ai itu tentang kopi. Aya koyagan. Make baju hideung eueuh bangetan. Maknya itu. Ayolah, baiklah da geus jauh. Sugano di hareup mah wah naon deui. Ayo orang tulikan lempang. Ayo. Sepertinya benar kata orang-orang kalau hutan ini banyak penunggunya. Gak heran kalau warga di desa menyebut hutan ini sebagai hutan larangan. Kalau begitu, mending kita pulang saja yuk ke desa daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya tadi atuh balik ke ina yuk. Memang sebaiknya kita mendengarkan perkataan Arafi kalau kita nggak boleh datang ke sini.
Sekarang Aden jadi menangis ketakutan seperti itu. Maafkan aku ya, Den. Yuk, daripada cerik mah, ayo orang goyang yuk. Aku yang. Ayo. Aden, beruntungnya kami memiliki kamu. Kamu itu lucu, selalu bisa membuat kita tertawa. Meskipun dalam kondisi ketakutan, ternyata kamu masih bisa diajak bermain air. Meskipun tempat ini menyeramkan, tapi percayalah teman, tempat ini sangat indah. Aliran sungainya juga bersih dan masih alami. Di sekelilingnya juga masih ditumbuhi pepohonan yang rindang, jadi udaranya masih sangat asri dan sejuk. Gak cuma bersih, air sungainya juga dingin sekali. Cocok buat mandi-mandi atau sekedar main air. Kalau sudah seperti ini, rasanya ketakutan kami akan hutan larangan jadi hilang. Bukan cuma aku, tapi Aden juga. Ya sudah, sekarang kita nikmati dulu ya kawan main airnya. Setelah ini, baru kita ke tempat Arafi buat menceritakan apa yang sudah terjadi di hutan larangan. Cordak ngas ulin caiki asal laparnya. Orang masak lauk yuk. Ide mana yang halus, Den? Oh, Ayo tuh. jeung orang nyian sama lemus. Tuh itu Iya orang ngalah eta lima eta. Ayo. Nah, kebetulan itu ada pohon limus. Masak ikan sambal limus sepertinya enak. Kalian tunggu di bawah ya, biar aku yang manjat pohonnya. Telang bisi labuh. Buah limus atau buah bacang ini merupakan buah tropis yang masih berkerabat dengan buah mangga, teman. Di desaku, selain sering dimakan segar, buah limus sering dijadikan menu olahan seperti jus buah ataupun bumbu masakan. Buah yang matang rasanya manis dan memiliki aroma yang harum. Sedangkan yang mengkal atau setengah matang rasanya sedikit asam dan cocok diolah menjadi bumbu masakan. Tapi kita harus berhati-hati ya dalam mengambil buah yang satu ini. Soalnya buah limus memiliki getah yang bisa bikin gatal. Ayo Bardak, ayo orang masak ayo. Iya tuh ayo. Kali ini kami akan memasak ikan mas dengan kuah sambal limus. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana. Ada ikan mas dan juga buah limus. Sekarang kita bagi-bagi tugas ya kawan. Untuk masalah bumbu, biar aku yang mengurusnya. Abi sama Aden, kamu bantu siapkan buah limusnya ya. Kupas kulitnya dan pastikan bersih dari getah. Rizik, kamu yang goreng ikannya ya. Jangan terlalu sering dibalik, supaya ikannya tidak rusak dan gosong. Untuk membuat bumbu sambal goreng limus, pertama-tama kita haluskan dulu semua bumbunya ya. Lang, cara masak lang. Nah, pas banget. Kebetulan bumbu buatanku juga sudah siap. Kalau begitu, langsung saja kita tumis bumbunya ya. Eits, supaya makin tambah harum, kita beri tambahan potongan buah limus secukupnya. Nah, jadi buah limus ini selain digunakan sebagai penambah rasa dan aroma, juga dapat mengentalkan bumbu masakannya. Kalau sudah mendidih, baru kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Diamkan selama beberapa menit sampai bumbunya meresap ke dalam. Tara! Aku punya bekal nasi merah, teman. Nasi ini sehat loh, karena kaya akan serat. Perpaduan rasa ikan mas yang gurih dengan sambal limusnya ini juara banget, teman. Apalagi kuah kental yang dihasilkan dari buah limusnya bikin nafsu makan bertambah. Hehehe. Pas banget kan buat kami para petualang yang harus punya fisik yang baik dan juga otak yang cerdas. Selesai makan,
Aku harus segera menemui Kak Raffi untuk menceritakan kejadian di hutan larangan. Kunaon barudak? Ayah jangan marah hidup lah teka tingali banget nanti. Mau menyandi di guna cek ulah ka itu teh. Tuh udah cek oge. Bener didinya mah nya. Moal pancing moal. Kuana mah sok ayo jeung di baturan yuk. Setelah menceritakan tentang kejadian yang kami alami di hutan larangan, akhirnya Raffi memutuskan untuk mengajak kami masuk kembali ke dalam hutan. Ya, walaupun aku dan kawan-kawan sebenarnya sudah tidak mau lagi ke sana. Tapi, apa boleh buat? Cuma kami yang tahu jalannya. Kalaupun ada apa-apa, pasti Raffi akan menjaga dan melindungi kami. Secara, dia kan sudah lama menjadi seorang petualang. Mana? Di belah mana tadi? Mual. Belah mana? Mana? Di dia. Yalah. Oh, Lang. Pantesan atuh, ieu mah lain aya naon, Lang. Tuh. Itu aya tangkal menyana di ditu. Ternyata bau menyan tadi berasal dari pohonnya, teman. Syukurlah, itu tandanya di tempat ini tidak ada hal-hal yang aneh, apalagi makhluk halus. Lagi pula, ini menjadi pengalaman pertamaku melihat pohon menyan dari dekat. Ternyata bentuknya seperti ini ya. Andaikan gak ada Raffi, mungkin aku dan kawan-kawan akan selalu ketakutan kalau tiba-tiba mencium aroma seperti ini. Ya sudah, sekarang kita ajak Raffi ke lokasi batu keramat yang ada di sekitar aliran sungai tadi. Mana? Dirinya saya batu keramat. Ah, batu keramat. Mana emang paling ge eta mah ngalimur. Ini dia. Ini mana naonan eta mah jelema nu iseng nu kitu mah biasana oge. Tuh. Jadi eta mah paling oge jelema nu keur ulin. Masa eta mah lain naon hayulah. Lain naon. Kenapa bunga sebanyak itu bisa hilang begitu saja ya? Padahal tadi aku dan kawan-kawan melihatnya dengan jelas. Tapi semoga saja perkataan Raffi benar. Kalau bunga yang ada di atas batu tadi hanya kerjaan orang iseng yang sedang main ke dalam hutan ini. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Wah, itu dia. Itu orang misterius berbaju hitam yang tadi kami lihat. Duh, Raffi ngapain sih pakai mau disamperin segala? Kalau dia orang jahat bagaimana? Sudah yuk, kita pulang saja. Wah, tuh, geninganan. Di mana naon di dia ieu? Iya, keur bener ke dia. Oh, tuh baru dah ningali ka dieu ieu mah baturan. Loba hama soalna di kebon. Hah? Heuh, Aya tadi batu keramat nu aya kembangan naon itu teh? batu keramat belah mana? Di ditu nih. Oh, eta mah lain batu keramat atuh. Eta mah amang tadi ngalaan ieu kemang. Disimpen di dinya bisa istirahat. Syukurlah kalau begitu.
Ternyata semua yang kami lihat tadi itu tidak benar. Mulai dari bau menyan, batu keramat, sampai orang misterius dan ternyata teman Arafi yang sedang memasang bebegik di kebun kopi. Berarti cerita tentang hutan larangan itu hanya mitos. Dan tentang kemah terlarang mungkin saja hanya cerita yang dibuat oleh orang tua kami agar kami anak-anak tidak bepergian ke dalam hutan sendirian. Kalau begitu, sekarang waktunya kita menikmati alam yang indah ini, teman. Dan yang terpenting, akhirnya kita dapat mewujudkan keinginan kita, yaitu camping bersama di dalam hutan. Kalau camping seperti ini, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak masak-masak ya teman. Kebetulan Mang Adpen lagi ada bahan untuk membuat kue putu ayam nih. Sekarang kita bantu Mang Adpen yuk untuk siapkan bumbunya. Untuk membuat kue putu, selain bambu untuk cetakannya, kita perlu menyiapkan tepung beras, garam, kelapa yang sudah diparut, dan daun pandan untuk pewarna alaminya. Kalau di daerah lain biasanya menggunakan gula merah untuk isiannya. Di desa kami agak berbeda. Kami menggunakan potongan daging ayam yang nantinya ditumis menggunakan bumbu merah sebagai isiannya. Nah kan, kalian pasti penasaran dengan putu yang ada di desa kami? Sabar ya, kami racik dulu bumbunya. Untuk membuat bumbu merahnya, kami menggunakan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sedikit jahe untuk menambah cita rasanya. Semua bumbu kita tumbuk halus, kemudian ditumis hingga harum. Daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian kita tumis bersama bumbu merah. Aduk hingga rata, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam juga penyedap ya, biar rasanya makin ngena. Nah, kalau sudah, kita angkat dulu tumisan ayamnya. Kemudian, baru deh kita buat adonan kue putunya. Membuat adonan kue putu ini susah-susah gampang ya. Perpaduan air dan tepungnya harus pas. Karena kalau tidak, dijamin bisa gagal. Beruntung di sini ada Mang Adpen dan juga Arafi yang sudah terbiasa membuatnya. Jadi, kami bisa sekalian belajar deh. Nah, setelah adonannya jadi, waktunya kami mencetak kue putunya. Yuk kita masukkan adonannya. Setelah itu, baru deh kita isi dengan tumis daging ayam bumbu merahnya. Kalau sudah seperti ini, kue putunya tinggal kita kukus selama kurang lebih 45 menit. Mungkin bisa jadi lebih lama karena ukuran kue putunya yang besar ya teman. Ini dia kue putu ayam khas desa kami sudah matang. Waktunya kita makan. Ternyata beda rasanya makan di tengah hutan alami seperti ini ya. Apalagi ditemani suara gemericik air sungai dan suara burung yang saling bersahutan. Jadi bikin nafsu makan bertambah. Terima kasih ya Arafi yang sudah bantu mewujudkan mimpi kami untuk bisa camping di alam seperti ini. Dan maafkan kami juga ya Mang Adpen yang sudah berpikiran jelek tentang Mang Adpen. Habisnya Mang Adpen juga sih pakai pakaian seperti itu. Jadi seperti orang misterius kan? Buat teman-teman semua, semoga perjalanan kami menuju hutan terlarang ini bisa dijadikan pelajaran ya. Kita lanjut ke bolang yuk teman. Sebelum naik, jangan lupa bawa tali pengamannya. Walaupun batang pohon melinjo kokoh dan kuat, tapi dahannya gampang patah loh. Jadi kami harus ekstra hati-hati. Tali pengaman atau salang berguna supaya kami dapat bergerak leluasa tanpa harus memegang dahan. Oh iya teman,
Melinjo atau orang Sunda biasa menyebutnya tangkil, itu bukan buah ya, melainkan biji yang dibungkus kulit luar tanpa daging buah. Biji melinjo tumbuh bergerombol di ujung dahan dan kulitnya berwarna merah kalau sudah matang. Teman-teman, ayo kumpulkan melinjonya. Jangan sampai ada yang terbuang ya. Ayo, tos rencang. Bye. Yuk teman, kita bawa melinjonya ke tempat Bibi. Kali ini kami akan membuat kerupuk ciping alias aci emping. Tempat pembuatan kerupuk ini milik Bibi Ani. Sudah ada semenjak 30 tahun lalu. Setelah dikupas, lanjut disangrai menggunakan pasir panas. Aduk-aduk terus ya agar tidak gosong. Penyangraian bertujuan untuk menghilangkan kadar air. Kalau sudah kering, jadi mudah untuk memecahkan kulit bagian dalamnya. Selagi masih panas, biji melinjo lalu digeprek hingga berbentuk kepingan bulat. Nah, eta tos seueur tinggal pakeun. Oh, mun Bi. Yuk. Ayo Repal, susun yang rapi ya, supaya empingnya cepat kering. Jika matahari terik, penjemurannya tidak memerlukan waktu lama. Awas minggir teman, mesin satu mau lewat nih. Jangan sampai kelindas ya. Oh iya teman, ini bukan alat meratakan batu saat membuat jalan, tapi alat untuk menggiling emping. Sebelum dicampur ke adonan, emping digiling dulu hingga menjadi serpihan kecil seperti ini. Ayo Bilal, tambah lagi empingnya. Setelah digiling, serpihan kemudian dipilah untuk membuang sisa kulit dan kotoran lainnya. Agar hasilnya lebih menarik, tambahkan pewarna makanan sesuai selera. Kalau sudah rata, tuang adonan ke atas cetakan. Lalu jangan lupa taburkan serpihan empingnya. Semuanya sudah siap. Waktunya mengukus. Ayo Wildan, susun yang rapi. Jangan sampai adonannya tertindih ya. Teman, dalam kukusan ini bisa diisi sampai 200 cetakan loh. Banyak juga ya. Nah, adonan cipingnya sudah matang nih. Setelah dikukus, ciping masih berbentuk kenyal karena masih basah dan belum bisa dijadikan kerupuk. Ciping mentah harus dijemur dulu agar nanti saat dimasak bisa mekar dan renyah. Dalam sehari, Bi Ani bisa menghasilkan kerupuk ciping sampai 400 keping loh. Bang, iya kang oleh-oleh. Oh, turunnya Bu Turunnya terus dibantuan. Turunnya Bu, turun pisan. Mantap! Dapat oleh-oleh lagi nih. Rang, itu kerupuk panggilkan garangkan. Kemana? Orang ngagarang ngalah kerupuknya mah. Mau orang ngalahan bareng. Enggak. Kerupuk ciping pemberian Bibi Ani tadi kita panggang saja. Ayo Repal, kamu yang jaga bara apinya ya. Biar aku yang memanggang kerupuknya. Lihat teman, walaupun tanpa minyak goreng, kerupuknya tetap bisa mekar kan? Tetap dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Kata ibu, walaupun butuh waktu lebih lama, kerupuk yang dipanggang lebih memiliki cita rasa yang berbeda daripada digoreng. Biar cepat selesai, kita panggang rame-rame ya.
Racikan ibu memang tidak ada lawan. Tahu kuning yang gurih, kerupuk ciping yang renyah, ditambah suara gemercik air sungai. Duh, menambah nikmat rasa. Teman di rumah, coba deh makan bersama seperti kami ini. Pasti ketagihan deh.